Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi Indonesia, edisi hari Minggu biasa yang ke-18 tanggal 31 Juli 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, dilanjutkan ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11, dan Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sabda dari hati untuk mesbah dunia yang baru. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sejenak merenungkan untaian ungkapan dari sang pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Seolah-olah apapun yang kita kerjakan, kalau bukan untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Sang pengkhotbah terus bertanya, apa faedahnya yang kita peroleh? Ini pun kesia-siaan, tutur sang pengkhotbah. Semuanya hanya terpusat pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada alam semesta, tetapi hanya pada diri kita sendiri. Kisah yang hampir senada yang diangkat oleh Yesus dalam pengajarannya tentang kisah orang kaya yang bodoh masih menegaskan kegilaan manusia pada harta duniawi. Bahkan dengan tongahnya, si kaya berkata pada jiwanya, "Hai jiwaku, ada padamu ada banyak barang, bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Manusia menganggap bahwa kebahagiaan ditentukan oleh kelimpahan harta dunia. Yesus menegaskan itu adalah ketamakan. Sekali lagi, Yesus menegaskan itu adalah ketamakan. Dan di akhir pengajarannya, Yesus mengajak kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apalah artinya kita mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, tetapi kita miskin di hadapan Allah? Dalam nas lain, kita juga diajak, carilah dahulu kerajaan Allah, dan yang lain akan ditambahkan bagimu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose kiranya menjadi filter bagi kita semua untuk menakar kedalaman iman kita pada Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita, sehingga ketamakan terhadap harta duniawi tidak membelokkan arah iman kita. Kata Rasul Paulus, carilah dan pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus Yesus berada, bukan di bumi. Matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi, yakni hawa nafsu, nafsu kejahatan, dan juga keserakahan, yang oleh Paulus sama halnya dengan penyembahan berhala. Sadar atau tidak sadar, berhala dunia di masa ini adalah berhala pada harta duniawi, sehingga tidak kaget kalau kasus korupsi ada di mana-mana. KPK bekerja di mana-mana untuk menangkap sang koruptor. Tetapi juga Paulus menegaskan bagaimana membangun relasi persaudaraan antar kita sebagai manusia baru, bukan saja hanya kepada harta duniawi. Tutur Paulus, buanglah amarahmu, buanglah gerammu, buanglah kejahatanmu, buanglah fitnahmu, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi sikut-mesikut di antara kita. Jangan kita baku tipu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, tinggal kita membuat pilihan dalam diri kita masing-masing. Terus tinggal dalam kesia-siaan karena sikap egoisme kita, atau terus terkungkung dalam sikap materialisme kita,
Atau kita dengan tegas dan berani membuat keseimbangan di antaranya? Aku manusia yang bermartabat ilahi. Aku didandani rahmat materi yang menjadi jembatan kasih, bukan sebagai tembok pemisah. Kalau Tuhan melimpahkan rahmat, kekayaan, rahmat materi yang berlimpah, seharusnya menjadi jembatan untuk lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat juga dengan sesama, lebih dekat juga dengan alam semesta. Saudaraku, kalau Tuhan membangun jembatan untuk kita, untuk keselamatan kita, mengapa kita membangun tembok untuk saudara kita? Mengapa kita membangun tembok untuk saudara kita? Mengapa kita membangun tembok untuk alam semesta ini? Jadilah makhluk yang kaya di hadapan Allah. Apakah itu kesia-siaan? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.